Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan diwedar salah satu asma Khidir yang dinamakan asma mustika merah delima Khidir. Salah satu keilmuan yang sudah tidak diragukan lagi powernya yang maha dahsyat jika sudah terkuasai, serta manfaatnya yang dapat diaplikasikan dalam segala hajat dan keinginan, berbahasa Arab, berlafaz pendek dan sangat mudah untuk menghafalnya jika akan dilaksanakan ketika diwirid. Untuk menguasainya tanpa harus melakukan puasa atau pati geni, serta tanpa ritual yang memberatkan serta yang aneh-aneh. Adapun untuk kaifiyah penyelarasan, lakukan mandi taubat terlebih dahulu dan dirikan sholat sunnah taubat 2 rakaat, lalu dilanjutkan mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Setelah salam langsung membaca tawasul, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, agar apa yang akan dilakukan mendapat ridho ilahi hingga membuahkan keberkahan, baik bagi sang pengamalnya, keluarga, handai taulan dan umumnya yang membutuhkan serta naiknya kepada kemaslahatan umat. Kemudian setelah selesai, keluarlah dari tempat kita riadoh tersebut. Kemudian duduk bersila di luar halaman, ataupun di tanah lapang, pusatkan pikiran hati dan pengucap, kemudian lakukan wirid dengan membaca asma mustika merah delima 1000 kali. Dengan pelan dan jangan terfokus pada hitungan, tapi fokuslah pada Allah serta lafaz asma mustika merah delima dengan diresapi dalam hati. Lakukan cara tersebut selama 7 malam. Kemudian jika sudah selesai 7 malam maka istiqomahkan pada Qiyamul Lail 313 kali. Insya Allah akan mendapatkan ribuan khasiat yang terkandung di dalamnya. Di antaranya fadilah tersebut yaitu 1. Menyerap energi kekuatan mustika merah delima Khidir untuk keperluan segala hajat. Dengan cara asma dibaca 100 kali lalu niatkan dan tujukan untuk dapat menyerap energi kekuatan mustika merah delima yang berfungsi untuk segala hajat. Lakukan cara ini setiap malam Jumat Nisful Lail. 2. Mengabulkan hajat, cita-cita yang mustahil terjadi atau terwujud. Dengan cara asma dibaca 21 kali tahan nafas. Lalu niatkan dan tujukan supaya hajat, cita-cita yang mustahil terjadi atau terwujud akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan cara seperti ini setiap sore hari dan tengah malam. 3. Pengobatan medis maupun non-medis dengan jarak jauh atau dekat. Dengan cara asma dibaca 11 kali tahan nafas, kemudian tiupkan ke air yang telah dicampur dengan garam, niatkan dan tujukan supaya orang yang sakit lekas diberi kesembuhan oleh Allah. Lakukan sebanyak 11 kali ulangan, kemudian airnya diminumkan dan sebagian dipakai untuk mandi. 4. Pengobatan medis maupun non-medis secara jarak jauh, dengan cara asmanya dibaca 11 kali tahan nafas, kemudian tiupkan ke bayangan wajah atau fotonya, niatkan dan tujukan supaya orang yang sakit tersebut cepat diberikan kesembuhan oleh Allah. Lakukan sebanyak 11 kali ulangan. 5. Melipat gandakan energi asma-asma yang telah dikuasai. Dengan cara asma dibaca 21 kali tahan nafas, kemudian tiupkan ke air. Lalu baca asma-asma yang akan dilipat gandakan energinya, masing-masing 3 kali, kemudian tiupkan ke air, niatkan dan tujukan supaya energi asma-asma yang telah dikuasai akan berlipat ganda kekuatan energinya. Kemudian baca syahadat 11 kali tahan nafas dan sholawat Nabi 11 kali tahan nafas, lalu tiupkan ke air. Lakukan cara ini setiap tengah malam terutama di malam Jumat Kliwon. 6. Memanggil bangsa gaib dari berbagai golongan. Dengan cara asmanya dibaca 11 kali tahan nafas, kemudian niatkan dan tujukan untuk memanggil bangsa gaib dari berbagai golongan. Lakukan sebanyak 3 kali ulangan, lakukan cara seperti ini setiap tengah malam. 7. Membuka takbir kegaiban, membuka hijab gaib, hingga peka terhadap hal gaib, serta mengetahui berbagai perkara yang samar. Dengan cara asma dibaca 1000 kali. Setiap dapat 100 kali hitungan, tiupkan dan niatkan supaya terbuka takbir kegaiban. Sehingga peka terhadap hal yang gaib dan mengetahui perkara yang samar,
Lakukan cara ini setiap tengah malam. 8. Tarik mustika dari alam gaib. Dengan cara sediakan kain putih persegi 4 ukuran 40 cm. Lalu oleskan minyak wangi jafaron bibit non-alkohol dan taburi kembang 7 macam, kemudian baca asmanya 1000 kali. Setiap dapat hitungan 100 kali, niatkan dan tujukan supaya mustika yang berada di tempat tersebut dapat ditarik dan jatuh ke kain tersebut. Nanti ada kilatan cahaya di kain tersebut. Setelah ada nampak kilat cahaya itu menjadi sebuah mustika, kemudian kunci dengan membaca doa nurbuwah 7 kali. Lakukan cara ini di tempat yang terdeteksi berada mustikanya. 9. Memiliki daya kewibawaan luar biasa sehingga dimanapun berada, siapapun yang melihat akan merasa segan, menghormati, tunduk, dan patuh. Dengan cara asma dibaca 11 kali tahan nafas. Lalu tiupkan ke kedua telapak tangan dan usapkan ke seluruh tubuh. Dengan niatkan dan tujukan supaya memiliki daya kewibawaan yang sangat luar biasa. Sehingga dimanapun berada dan siapapun yang melihat akan segan, menghormati, tunduk dan patuh. Lakukan cara ini ketika akan keluar rumah. 10. Menundukkan hati majikan agar senantiasa baik dan bijak. Dengan cara asmanya dibaca 11 kali tahan nafas. Kemudian tiupkan ke arah majikan, dengan diniatkan dan tujukan supaya majikan menjadi tunduk hatinya dan baik serta bijak. 11. Memiliki daya pengasihan yang luar biasa sehingga setiap yang melihat akan terpesona. Dengan cara asmanya dibaca 11 kali tahan nafas. Kemudian tiupkan ke kedua telapak tangan dan usapkan ke wajah sambil niatkan dan tujukan supaya memiliki daya pengasihan luar biasa. Lakukan cara ini setiap akan keluar rumah. 12. Mengobati orang yang sedang kerasukan makhluk halus. Dengan cara asma dibaca 11 kali tahan nafas. Kemudian tiupkan ke ubun-ubunnya, sambil niatkan dan tujukan untuk membakar makhluk halus yang merasuki atau mengganggu. 13. Tubuh akan disamarkan secara spontan ketika terancam jiwa dan raga oleh semua makhluk bernyawa yang akan membinasakan. Dengan cara asma dibaca 7 kali tahan nafas. Kemudian tiupkan ke kedua telapak tangan dan usapkan ke seluruh bagian tubuh. Dengan diniatkan dan tujukan kepada Allah supaya tidak terlihat di saat darurat, di saat terancam oleh semua makhluk yang bernyawa yang akan membinasakan. Lakukan cara ini saat akan bepergian. 14. Memudahkan proses melahirkan. Dengan cara asma dibaca 11 kali tahan nafas. Kemudian tiupkan ke bagian perut wanita yang akan melahirkan. Dengan diniatkan dan ditujukan untuk memudahkan proses melahirkan supaya Allah lancarkan dan selamat bayi serta ibunya. 15. Suara lantang dan membuat ciut nyali lawan. Dengan cara asma dibaca 7 kali tahan nafas. Kemudian niatkan dan tujukan supaya bentakan membuat nyali lawan menjadi ciut. Kemudian bentakan suara kepada lawan. 16. Mencabut kekuatan dan khodam yang dikatakan bersemayam di dalam benda pusaka seperti keris, batu akik, dan sejenisnya, hingga tidak akan bertuah lagi. Dengan cara asmanya dibaca 11 kali tahan nafas dengan dipegang benda pusakanya seperti keris, batu akik dan sejenisnya, lalu tiupkan ke arah bendanya, dengan diniatkan dan ditujukan kepada Allah supaya yang disebutkan ada kekuatan dan khodam yang bersemayam di benda tersebut menjadi hilang. 17. Lawan akan terlempar jauh saat menyerang. Dengan cara asmanya dibaca 7 kali tahan nafas. Kemudian tiupkan ke arah lawan, dengan diniatkan dan tujukan supaya lawan terpental jauh. Bisa juga bekerja secara otomatis berfungsi tanpa dibacakan, di saat akan diserang dari belakang oleh lawan. 18. Memaksa pencuri mengembalikan barang hasil curiannya dengan segera dalam waktu yang singkat. Dengan cara asmanya dibaca 21 kali tahan nafas. Kemudian tiupkan ke bekas jejak kakinya atau ke tempat sekitar barang yang dicuri, dengan diniatkan dan tujukan kepada Allah supaya pencurinya mengembalikan barang hasil curiannya. 19. Menjalin rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah, keharmonisan,
kerukunan, kemesraan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan cara asma dibaca 11 kali tahan nafas. Kemudian niatkan dan tujukan kepada Allah supaya terjalin rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah, keharmonisan, kerukunan, kemesraan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Lakukan sebanyak 3 kali ulangan. Lakukan cara ini setiap terbit fajar dan sore hari. 20. Menolong orang yang sedang sakaratul maut akibat ilmu gaib yang berefek negatif. Serta melebur asma-asma atau ilmu yang negatif yang membuat seret terhadap jalannya rezeki. Dengan cara asma dibaca 21 kali tahan nafas. Kemudian tiupkan ke air yang sudah dicampur garam. Dengan diniatkan dan tujukan kepada Allah untuk dapat melebur asma-asma atau ilmu yang negatif yang membuat seret terhadap rezeki dan membuat susah ketika menghadapi sakaratul maut. Kemudian minumkan dan mandikan airnya. 21. Mendekatkan serta menarik rezeki dari berbagai penjuru, dan dicukupi sandang pangannya. Dengan cara asma dibaca 21 kali tahan nafas ketika akan makan, dan setelah sholat fardu, sholat hajat, sholat duha, asma dibaca 100 kali. Niatkan dan tujukan kepada Allah supaya mendapatkan rezeki yang berlimpah dan barokah. 22. Menjadi spiritualis handal. Dengan cara asma dibaca 1000 kali, setiap dapat 100 kali hitungan, niatkan dan tujukan supaya menjadi spiritualis handal yang bermanfaat. Lakukan cara ini setiap malam. 23. Untuk mempertahankan karir, popularitas serta perusahaan agar tidak ada yang mengusik untuk kejahatan. Dengan cara asmanya dibaca 21 kali tahan nafas. Kemudian tiupkan ke minyak bibit melati keraton non-alkohol. Diniatkan dan ditujukan kepada Allah supaya karir, popularitas, serta perusahaan tidak akan ada yang berani mengusik untuk kejahatan. Lalu minyaknya dipakai setiap akan beraktivitas. 24. Mendapatkan pekerjaan di tempat kerja yang dituju. Dengan cara asmanya dibaca 21 kali tahan nafas. Lalu tiupkan ke surat lamaran pekerjaan atau sejenisnya. Kemudian niatkan dan tujukan kepada Allah supaya dapat diterima kerja di perusahaan yang dituju. 25. Solusi dalam menghadapi berbagai problem yang tidak kunjung usai, seperti perekonomian sulit, asmara yang kandas, rumah tangga diambang kehancuran, karir yang makin meredup, serta kedudukan direbut orang lain. Dengan cara asmanya dibaca 11 kali tahan nafas. Kemudian niatkan dan tujukan kepada Allah supaya diberikan solusi dalam setiap masalah kehidupan yang menimpa agar cepat teratasi dan diberi jalan keluarnya yang baik, serta kembali sukses lagi dalam segala hal. Lakukan sebanyak 11 kali ulangan. Lakukan cara ini setiap akan tidur dan bangun dari tidur. 26. Mendapat ilmu laduni dan hikmah. Dengan cara asmanya dibaca 1000 kali. Setiap 100 kali niatkan dan tujukan kepada Allah supaya dikaruniakan ilmu laduni serta hikmah ilmu dari para wali Allah. Lakukan cara ini setiap tengah malam selama 21 malam berturut-turut tanpa putus. 27. Mampu mendeteksi atau meradar keberadaan benda pusaka, letak penyakit, keberadaan makhluk halus atau gaib, keberadaan barang yang hilang atau orang yang hilang atau minggat, sekaligus dapat menariknya. Dengan cara asmanya dibaca 21 kali tahan nafas. Lalu tiupkan ke kedua telapak tangan dengan diniatkan dan ditujukan kepada Allah supaya mampu mendeteksi keberadaan sesuatu yang gaib dan mampu untuk menariknya. Ketika tangan akan bergerak sendiri maka ikuti arahnya, jangan dilawan serta lemaskan agar ditunjukkan keberadaannya, seperti medan magnet, tangan akan tersedot. 28. Rejek khodam, akan dikelilingi para khodam pilih tanding. Dengan cara asmanya dibaca 11 kali tahan nafas. Kemudian tiupkan ke 4 penjuru, dengan diniatkan dan tujukan supaya dikelilingi para khodam pilih tanding yang suci. Lakukan cara ini setiap akan keluar rumah jika akan bepergian. 29. Ainu basiroh, mampu melihat dengan mata hati atau batin serta mukasyafah.
Dengan cara asmanya dibaca 11 kali, tahan nafas dengan memegang dada kiri oleh telapak tangan, kemudian niatkan dan tujukan kepada Allah supaya mampu melihat dengan mata hati atau batin, lakukan sebanyak 11 kali ulangan, lakukan cara ini setiap tengah malam. 30. Selalu jaya dalam segala hal dan keadaan. Dengan cara asmanya dibaca 11 kali, tahan nafas, kemudian niatkan dan tujukan supaya segala jaya dalam segala hal dan keadaan. Lakukan cara ini saat akan melakukan sesuatu. 31. Tubuh akan diselimuti cahaya putih, bertuliskan asma-asma Allah yang berfungsi sebagai bentengan sekaligus mengembalikan serangan gaib maupun serangan nyata lawan dengan kekuatan yang berlipat ganda. Dengan cara asmanya dibaca 11 kali, tahan nafas, kemudian tiupkan ke kedua telapak tangan, lalu usapkan ke seluruh tubuh, dengan diniatkan dan ditujukan kepada Allah supaya tubuh diselimuti cahaya putih bertuliskan asma-asma Allah yang berfungsi sebagai bentengan sekaligus untuk mengembalikan serangan gaib maupun serangan nyata lawan. Maka akan menyerang balik diri lawan dengan kekuatan yang berlipat ganda. Lakukan cara ini saat akan tidur serta bangun dari tidur. 32. Menetralisir tempat, jalan, sungai atau hutan yang angker. Dengan cara asmanya dibaca 11 kali, tahan nafas, lalu tiupkan ke pasir atau garam krosok, dengan diniatkan dan ditujukan kepada Allah untuk menetralisir tempat, jalan, sungai atau hutan yang angker. Lakukan sebanyak 11 kali ulangan, kemudian pasir atau garam krosoknya ditaburkan di tempat tersebut. 33. Menghalangi pencuri agar tidak dapat masuk dan mencuri di rumah atau di toko dan sejenisnya. Dengan cara asmanya dibaca 11 kali, tahan nafas di setiap penjuru dan tiupkan serta niatkan dan tujukan kepada Allah supaya pencuri tidak dapat masuk ke rumah. 34. Memperlancar jual beli, menarik hati konsumen serta pelanggan. Dengan cara asmanya dibaca 11 kali, tahan nafas, lalu tiupkan ke uang penglaris pembeli pertama, dengan diniatkan dan tujukan supaya banyak pembeli atau konsumen. 35. Memiliki tenaga dalam yang luar biasa. Dengan cara asma dibaca 21 kali, tahan nafas, lalu niatkan dan tujukan kepada Allah supaya memiliki tenaga dalam yang luar biasa, lakukan sebanyak 21 kali ulangan. Lakukan cara ini setiap pagi hari ketika matahari terbit. 36. Diberikan ilmu marifat, mengetahui rahasia yang ada di alam raya, mampu mengetahui kejadian yang akan terjadi serta kepekaan sensitivitas batin. Dengan cara asmanya dibaca 11 kali, tahan nafas, lalu niatkan dan tujukan kepada Allah supaya mendapatkan ilmu marifat, mengetahui segala rahasia yang ada di alam raya, mampu mengetahui kejadian yang akan terjadi dan kepekaan batin. Lakukan sebanyak 11 kali ulangan. Lakukan cara ini setiap tengah malam, terutama di malam hari kelahiran. Serta masih banyak lagi puluhan khasiat dan manfaat dari asma mustika merah delima Khidir. Inilah asma mustika merah delima Khidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ya muhilal mushkilat. Ya muhilal mushkilat. Ya muhilal mushkilat. Wahai Allah, Zat yang maha mempermudah masalah, yang melepas segala sesuatu yang sulit dan berat. Tawasul, ila hadrotin, Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin, Sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, wa ashabihi, wa aswajihi, wa duriyatihi, wa ahli baitihil kiromi ajmain. Syayul lillahi lahumul fatihah. Summa ila hadroti, jami ashabi rasulillahi, sallallahu alaihi wasallam, khususon Sayyidina Abi Bakri, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa ala baqiyatim, min sahabatihi ajmain, wa ila jamil, anbiya'i wal mursalin, was syuhada'i, was sodikin, was sobirin, was solihin, wal ulama'il amilin, wal malaikatil muqarrabin, wal karubiyin, war ruhaniyin, wal karomal katibin, wali sayyidina, malaikati Jibril, wa Mikail,
wa Israfil, wa Izrail, wa hamalatil arsi, alaihimus salam ajmain. Al-Fatihah. Ila hadrati jami'atul Nabiullah, khususon Nabi Khidir. Al-Fatihah. Ila hadratin, biniyati solahil kulub, wal qawalib, wal husul, ala kulli matolib, bijahi Sayyidina Muhammadin, wa Sayyidina Ali, ibni Abi Tholib, wa kafatil alihil matolib, wa ashabihi, bizawil manakib, wa bijahi khususon, Syekh Samahatil Ustazil Imam Al-Habar Al-Kutub, Sayyidina wa Maulana, Al-Habib Abdul Qadir, bin Ahmad bil Faqih, Al-Alawi, wa bijahi, khususon Syekh Samahatil Ustazil Imam Al-Hafiz, Al-Musnid, Ad-Duktur, Al-Kutub, Al-Alamah, Al-Fahamah, Sayyidina wa Maulana, Al-Habib Abdullah, Ibni Samahatil Ustazil Imam Al-Habib Abdul Qadir, bin Ahmad bil Faqih, wa bijahi Sayyid Al-Ashif bin Barhoya, bi annaluha, ta'ala yu'li darajatihim, fil jannah, wa yanfauna, bi asrorihim, wa anwarihim, bi kutsiyatihim, wa idrokatihim, fit dini wat dunya. Wal akhirah, wa yarzukuna, mahabataum, wa yatawafana, a'la milatihim, wa yahsyuruna, fi zumrotihim, sayhu lillahi, lahumul fatihah 3 kali. Summa ila hadrati, jamil awliya illahi, min kuli waliyin, wa waliyatin, min masyarikil ardi, ila magoribiha, fi bariha, wa bahriha, wa jami'i, Auliya'i tisah, Qodasallahu sirohum, wa khususon, ila hadrati, Sultani Auliya Ilahi, Sayyidina Syekh Abdul Qadiril Jailani, Sohibal Karomah, wal ijazah, Qodasallahu sirohu, wa ila khususon, Syekh Junaidi Al-Baghdadi, wa Syekh Bahaudin An-Naqsabandihi, Syekh Abi Madian Syuaib, bin Hasan Al-Ansori, Al-Andalusi, Syekh Al-Arif Billah, Abi Abdillah Syamsuddin Al-Asfahani, Syekh Abul Abbas Ahmad, bin Ali Al-Buni, Syekh As-Somadani Jalaluddin, Abdullah Al-Bustami, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Al-Fatihah. Summa ila hadrati, Jamil Auliyai, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Raden Ahmad Rohmatullah, Syekh Raden Paku Ainul Yakin, Syekh Raden Mahdum Ibrahim, Syekh Raden Syahid, Syekh Raden Umar Said, Syekh Raden Qasim, Syekh Raden Jafar Sodik, Syekh Raden Syarif Hidayatullah. Al-Fatihah. Summa ila hadrati, Syekh Muhammad Hisham Kobani, Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakoni, Syekh Jafar Shidik, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Hasanuddin, Syekh Asnawi, Syekh Sunan Rohmat, Syekh Abdul Manaf, Syekh Abdul Muhi, Syekh Ahmad bin Haji Jakaria, Syekh Aceng Iming, Syekh Yusuf Tojiri, Syekh Adroi, Syekh Dalam Arya Wiranudatar, Syekh Ibrahim, Syekh Kiai Haji Mansur, Syekh Kiai Haji Mamun Murad Tiga Raksa, Syekh Ibrahim, Syekh Jaka Sembung, Mama Haji Amilin, Mama Kiai Haji Dodo, Ustadz Fakiruddin Kalamullah, Ustadz Ubaidullah Al-Bantani. Al-Fatihah. Khususon ila ruhi abdikal fakir, abi wa umi. Sebutkan kedua orang tua bin atau binti. Wa usulihi, wa furuihi, syayulillahi walahumul. Al-Fatihah. Demikian wodaran tentang Asma Mustika Merah Delima ini. Semoga ada izin Allah serta mendapatkan karunia kasih sayang Allah agar dapat bermanfaat untuk meningkatkan ketakwaan dan menjalankan ibadah karena Allah. Sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.